apa kabar? Pasti luar biasa. Nah, sebelum kita memulai kebaktian ini, yuk sama-sama kita satukan hati, kita berdoa sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sehingga kami ada sampai hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarkan kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat aktivitas dengan baik ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi seorang pendengar saja ya Tuhan, tapi biar kami bisa menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Tuhan memberkati praise and worship kami, Tuhan memberkati firman Tuhan kami, Tuhan memberkati aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami siap melakukan dan menjalankan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus banget tempatnya. Aduh, gak nyesel deh kesini, Feb. Itu bunga-bunganya cantik-cantik. Feb, Ya, kamu Kak. kok cemberut kan bagus banget ini. Iya Kak, aku tuh lagi sedih. Oh, sedih? Soalnya selama pandemi ini usaha orang tua aku lagi macet Kak Intan. Oh gitu. Iya sih, pandemi gini banyak yang macet usahanya ya. Iya. Tapi kamu pernah berdoa sama Tuhan belum? Jarang ya? Iya Kak. Gak apa-apa, yuk kita berdoa aja ya. Biar kamu sukacita lagi, biar kita menikmati indahnya dunia ini. Iya. Yuk kita berdoa ya. Kita berdoa. Iya Kak. Tuhan Yesus. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Hari ini kita mau semangat, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay. Berarti Kak Febri sekarang udah gak sedih lagi dong? Enggak dong Kak Intan. Sekarang Kak Febri udah semangat, udah happy, udah sukacita. Kak Intan, Kakak Febri mau kasih tahu untuk adik-adik yang di rumah, kalau kalian lagi sedih, kalian lagi nangis, kalian lagi sakit, ingat ya, kalian hanya berdoa sama Tuhan Yesus. Dia pasti menghibur kalian. Woo! Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
Adik-adik di rumah masih semangat ya? Kak Febri masih semangat? Masih dong Kak Intan. Kita mau bersuka cita lebih lagi buat Tuhan Yesus ya. Yeay. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Yeay. Kalau kau suka doa bilang amin. Amin. Kalau kau suka doa bilang amin. Amin. Kalau kau suka doa Mari kita lakukan. Kalau kau suka doa bilang amin. amin. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Yeay. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Hore. Shalom adik-adik. Siapa yang udah siap memuji Tuhan hari ini? Kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan kita Allah yang hidup. Semuanya taruh tangannya di dada. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Teman-teman, kita sekarang mau melihat sesuatu yang berbeda, yaitu film spidol. Seperti apa sih film spidol? Film spidol itu film yang dimainkan oleh spidol. Nah, jadi karena film ini film ajaib, layar televisinya juga ajaib, cara menghidupkannya juga ajaib, yaitu dengan menepukkan tangan satu kali bersamaan.
Harus kompak ya teman-teman. 1, 2, 3. Wah, masih ada yang belum kompak. Yang kakaknya sama yang dedeknya belum kompak. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke deh, kita mulai aja. Film spidol kali ini dimainkan oleh spidol biru, spidol hitam, spidol coklat. Nah, spidol lain-lain lagi. Ada juga spidol merah besar. Langsung saja. Kira-kira siapa ya yang akan saya gambar? Siapa yang akan ditampilkan oleh film spidol kali ini? Apakah ada yang bisa menebaknya? Kira-kira teman kita ini siapa ya? Wah, alisnya tebal sekali. Tapi alis yang satunya lagi menurun. Kelihatannya orang ini sedang apa ya? Apa sih yang terjadi dengan orang ini, teman-teman? Wah, kita tidak tahu. Lanjut lagi saja. Rambutnya sepertinya tidak disisir. Dan sepertinya teman kita yang satu ini wah, teman-teman tahu nggak ya? Kira-kira teman kita ini sedang ngapain atau lagi kenapa? Kalau dari mukanya apakah dia sedang happy? Tidak. Kalau dari mukanya apakah dia sedang tertawa? Ah, tidak. Tapi ternyata dia sedang kesakitan, teman-teman. Kesakitan kenapa ya? Nah, ini dia. Yang bisa kita tahu dia sedang kesakitannya karena apa. Ternyata teman-teman, teman kita ini ditimpuk batu. Kenapa ditimpuk batu? Ternyata teman kita ini sedang diusir, teman-teman. Diusir sama keluarganya yang lain. Sampai-sampai dari jauh saja sudah dia menjauh, masih juga dia diusir. Sampai rumah-rumahnya, rumah-rumah keluarganya, rumah-rumah tetangganya sudah kelihatan kecil sekali. Dia sudah berlari sangat jauh, teman-teman. Tapi tetap saja dia masih ditimpuk. Udah gitu masih ada lagi orang-orang yang berteriak-teriak. Pergi sana kau! Tidak pantas kau tinggal bersama kami. Dan jangan kau harap kau bisa mendapatkan warisan dari ayahmu. Karena kau lahir dari perempuan lain. Bukan dari istri ayahmu yang sebenarnya. Pergi sana, anak kotor. Kau tidak pantas berada di keluarga kami. Pergi sana. Bayangin teman-teman, kepalanya sampai ditimpuk batu. Karena sebegitunya keluarganya, terus ditambah lagi tetangga-tetangganya ikut teriak-teriak mengusir dia. Kasihan banget ya teman-teman ya. Teman kita yang satu ini sampai udah tangannya tuh. Teman kita ini namanya siapa ya? Teman kita ini namanya adalah Yefta. Yefta. Nanti ada tulisannya Y-E-F-T-A. Yefta. Yefta ini adalah anak dari Bapak Gilead. G-I-L-E-A-D. Kakak, kayaknya aku kalau baca Alkitab pernah dengar deh nama Gilead. Bukan nama orang. Nah, nama Gilead itu bukan cuma nama bapaknya Yefta. Tapi mereka, Yefta dan Bapak Gilead, berasal dari salah satu suku bangsa Israel yang namanya suku Gilead. Jadi nama suku Gilead dengan nama bapaknya Yefta sama-sama Gilead. G-I-L-E-A-D. Nah, teman-teman,
yang namanya Yefta ini adalah anak dari perempuan yang berbuat dosa. Jadi berbuat dosa apa sih? Pokoknya dosa deh. Aku tidak mau menceritakannya. Pokoknya jijik. Jadi si Yefta ini sama tetangga-tetangganya, apalagi sama keluarganya, saudara-saudaranya, disebutnya anak menjijikan. Anak yang, ih sana anak kotor, kamu anak kotor, jangan tinggal di sini lagi. Kamu tidak berhak atas tanah ini. Kamu tidak berhak mendapat warisan. Jadi akhirnya Bapak Yefta ini diusir sama bapaknya dan keluarganya. Wah teman-teman, kasihan banget ya. Yang namanya Bapak Yefta ini ya, bayangin diusir dari keluarganya cuma karena dianggap kotor. Karena mamanya orang yang suka berbuat dosa. Terus apa yang terjadi dengan Bapak Yefta ini sudah kabur karena diusir? Bapak Yefta ini setelah dia diusir teman-teman, terpaksa deh untuk bisa bertahan hidup, dia bersama dengan teman-teman barunya. Kalau dari yang dia pegang, kita bisa lihat kira-kira pekerjaannya apa. Dan sepertinya kita lebih asik lagi kalau pakai spidol warna merah. Karena dari benda yang dia bawa ini teman-teman, wah kamu pasti bisa tebak. Dari benda yang dia bawa ini, mengeluarkan tetesan darah. Si Yefta ini merampok teman-teman. Kalau merampok kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang juga, orang pasti nggak ada yang mau dirampok. Tapi kalau orang yang mau dirampoknya melawan, terpaksa dia pakai senjata tajam. Dan kalau dia sudah pakai senjata tajam, nah terpaksa deh orang yang dirampoknya itu mengeluarkan darah. Jadi dia memaksa, kamu serahkan semua hartamu. Dan namanya juga orang diusir teman-teman, pekerjaannya merampok. Akhirnya lama-lama dia tidak lagi kelihatan seperti waktu dia diusir. Jenggotnya tambah panjang, kumisnya juga makin tidak terawat. Ya pokoknya begitulah mukanya teman-teman. Dan sepertinya mukanya juga kadang-kadang ada bekas lukanya teman-teman. Ya namanya juga perampok ya teman-teman ya. Bayangkan. Jadi orang yang bernama Yefta ini pekerjaannya merampok. Dan dia benar-benar dianggap kotor. Dianggap menjijikan. Sampai-sampai dia di apa tadi? Betul diusir. Diusir. Wah teman-teman, bayangkan kalau kamu dianggap anak kotor, dianggap menjijikan, dibilang jelek. Siapa yang suka dibully di sekolah? Atau siapa yang suka dibully di rumah dikata-katain, kamu sih gitu aja nggak bisa. Soal matematika kayak gitu mah gampang. Bego banget sih, masa begitu aja nggak bisa. Aduh, pakai kata-kata kasar lagi kadang-kadang. Yefta itu juga begitu. Diusir, dibully, dianggap anak kotor, anak yang menjijikan, sampai-sampai diusir. Sakit banget hatinya si Yefta ini. Sakit banget hatinya si Yefta ini. Itulah yang namanya sakit hati. Jadi si Yefta ini betul-betul yang namanya kecewa dan marah. Rasanya itu ya, seperti ada petir siang hari bolong, jedar gitu rasanya tuh. Kenapa aku terlahir begini? Tapi setelah sekian lama si Yefta ini sudah tidak tinggal lagi bersama keluarganya dan sukunya. Orang-orang yang dulu mengusir dia tiba-tiba saja datang menemui dia. Kita lihat ya datangnya seperti apa ya. Ya sudahlah teman-teman. Dalam keadaan masih seperti ini juga, si Yefta yang tadinya mau menyembunyikan pekerjaannya yang adalah merampok, sudahlah. Karena dia tidak siap untuk menyembunyikannya, datanglah
orang-orang yang tadinya mengusir dia. Kita gambarnya di sebelah sini ya teman-teman ya. Pernah mengusir Yefta. Dan sekarang dia ngapain datang kepada Yefta? Tolonglah Yefta. Cuma kau yang bisa membantu kami Yefta. Tidak ada lagi yang bisa membantu kami selain engkau. Kalian ini bagaimana sih? Bukankah kalian sudah pernah mengusir aku? Aku dibilang anak menjijikan, anak kotor, tidak pantas berada di rumah keluargaku, bahkan tidak berhak mendapat warisan dari ayahku. Tolonglah Yefta. Sekali ini saja, kalau kau bisa membantu kami untuk melawan bangsa Amon, musuh dari bangsa kita Israel, pasti kamu nanti akan kami pilih menjadi pemimpin atas kami. Tolonglah, kami mohon, tolonglah. Kami merasa cuma kamu yang pantas untuk menolong bangsa kami, melawan bangsa Amon. Dan kalau kau berhasil menolong kami melawan bangsa Amon dan benar-benar menang, kau akan dijadikan pemimpin atas kami. Kalau sudah begini, baru kalian ada maunya datang kepadaku. Baiklah, tapi tunggu. Aku mau bertanya dulu kepada Tuhanku. Aku mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhanku. Bagaimanapun juga, aku masih percaya pada Tuhanku. Jadi yang namanya Yefta ini, tadinya teman-teman, Yefta sudah hampir tidak mau. Namanya juga pernah diusir. Masa orang-orang yang ngusir Yefta minta tolong? Sebenarnya sih gengsi juga teman-teman. Pastilah kalau kita jadi Yefta juga kita gengsi dong. Tapi gengsi itu jual mahal gitu deh. Nggak mau. Nah kalau dedek kecil bayangin ya. Kalau jadi Yefta sudah pernah dikata-katain, sudah pernah diejek-ejek, digini-giniin, jelek, anak nakal, anak nggak bisa diatur, anak banyak dosa, anak dari orang nggak bener, anak dari orang jahat. Terus dimintain tolong, adik-adik kecil mau nggak? Nggak mau, nggak mau. Kalau dimintain tolong sama orang yang pernah ngatain aku nggak mau. Nah adik-adik yang anak-anak kelas besar, ngerti ya? Kalau dimintain tolong sama orang yang pernah ngebully kita, gengsi dong, marah. Tapi bagusnya Yefta ini, dia minta tolong Tuhan. Dia minta tolong Tuhan, tadinya nih, waktu didatengin sama bapak ini, kan udah begini dia kan. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Tapi akhirnya Yefta menyerahkan permintaan orang-orang yang meminta tolong dia ini ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya teman-teman, yang namanya Yefta ini mau juga melakukan permintaan dari orang yang mengusir dia. Dan orang Israel di bawah kepemimpinan Yefta yang ikut maju berperang, memimpin bangsa Israel melawan bangsa musuhnya Israel yang disebut Amon. A-M-O-N. Amon. Nah, begitu dipimpin sama Yefta yang namanya Amon, kalah. Padahal sebelumnya Yefta itu, sebelum melawan Amon, Yefta sudah benar-benar bilang sama Amon kepada pemimpinnya, raja bangsa Amon, aku perintahkan kepada kalian untuk menyerahkan diri. Karena Tuhanku, Tuhan bangsaku, Tuhan Allahku, sudah menyerahkan bangsa kalian ke dalam tangan kami. Kalian pasti kalah. Kalau kalian menyerahkan diri, kalian tidak akan kami kalahkan, tidak akan kami habisi. Percuma kalian melawan kami karena Tuhan kami berkata, kalian pasti kalah di tangan kami. Tapi bangsa Amon nggak mungkin dong langsung bilang, ya deh kami nyerah. Nggak mungkin teman-teman. Jadi yang namanya bangsa Amon
langsung mengadakan perlawanan. Begitu udah dilawan sama yang namanya Yefta, mungkin ya teman-teman, karena Yefta sudah terbiasa hidup sendiri dan berteman dengan teman-teman sesama perampok, jadi bikin Yefta pemberani. Mungkin jadi Yefta berani mimpin bangsa Israel melawan bangsa Amon. Dan bener aja bangsa Amonnya nggak mau nurut sih, nggak mau menyerahkan diri, kalah deh. Waktunya bangsa Amonnya kalah, bener deh, Yeftanya sekarang dipilih jadi pemimpinnya bangsa Israel. Jadi teman-teman, kita lihat sekarang akhirnya si Yefta ini dipilih menjadi pemimpinnya bangsa Israel. Pemimpinnya dari suku Gilead. Karena bangsa Israel berhasil mengalahkan yang namanya Amon dengan pertolongan kepemimpinan Yefta. Tapi teman-teman jangan salah. Apakah Yefta bisa memenangkan peperangan lawan bangsa Amon karena Yeftanya hebat? Bukan. Yefta itu kan terlahirnya juga sudah disebutnya anak kotor. Kalau Yefta disebut anak kotor, ya Yefta bukannya dasarnya dia hebat, dia bisa menang lawan bangsa Amon. Tapi yang namanya Yefta ini karena, iya betul, karena dia tadi minta tolong sama Tuhan Allah. Nah teman-teman, kita juga kan sebetulnya manusia berdosa kan teman-teman kan. Kita manusia berdosa, tapi Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang membuat kita yang tadinya sebetulnya tidak pantas jadi anak kesayangan Tuhan, yang kita tadinya tidak pantas menerima hadiah keselamatan dari Tuhan atau yang disebut masuk surga. Kita yang tadinya menjijikkan karena kita itu dosanya banyak, hati kita jadi hitam. Dosa itu apa sih teman-teman? Dosa itu perbuatan kita yang manapun yang Tuhan tidak suka. Itu yang namanya dosa. Bisa marah, bisa ngambek, bohong, menipu, mencuri, apapun. Nah teman-teman, tapi Tuhan Yesus yang baik sudah mau mati di kayu salib menghapus dosa kita. Jadi kita yang tadinya tidak berharga atau menjijikkan gara-gara kita dosanya banyak, kita dibersihin hidupnya dari dosa-dosa kita yang banyak dan hitam itu. Sampai kita tidak lagi punya dosa dan pantas tinggal bersama Tuhan Allah di surga. Ingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Iya, mati di kayu salib menghapus dosa kita. Nanti kita akan lihat film spidol berikutnya tentang bagaimana Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan apa yang harus dia lakukan buat kita. Karena buat dia, kita ini berharga banget teman-teman. Mungkin kita bertanya, Tuhan Yesus itu seberapa sih sayangnya sama kita? Inilah jawaban dia. Kau bertanya kepadaku, sayang kepadamu, cintaku tulus, cintaku murni, bulan menjadi saksi. Bukan bulan sih yang menjadi saksi kak, yang menjadi saksinya adalah ini dia. Yang menjadi saksinya adalah salib. Kau bertanya kepadaku, sayang kepadamu, hanya dirimu yang ku sayangi, salib menjadi saksi. Kenapa sih kakak? Kok gambarnya pakainya warna merah? Ya iyalah, Tuhan Yesus itu kan Raja Merah. Hah? Raja Merah? Raja Merah kenapa kak? Iya, Tuhan Yesus itu adalah Raja atas hidup kita
tapi yang bukan seperti raja pada umumnya yang suka sombong. Tapi dia justru melakukan yang terbaik. Dia sudah mau mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa kita. Bayangin ya teman-teman ya, pembuatnya film The Passion aja bilang Tuhan Yesus itu waktu kejadian aslinya benar-benar badannya itu sudah benar-benar hancur. Sampai-sampai si pembuat film The Passion itu teman-teman tidak bisa lagi membuat adegan di film The Passion seperti kejadian aslinya. Dia bilang dia cuma bisa bikin adegan di film itu separuh dari kejadian aslinya. Karena aslinya Tuhan Yesusnya terlalu hancur banget. Lukanya di mana-mana. Dan kalau kakak membayangkan, bahkan nih dengan adanya dia pakai mahkota duri, pernah dicambuk sebelumnya, badannya juga sudah benar-benar lukanya habis-habisan, sampai disebutnya bukan lagi luka, disebutnya itu bilur. Bilur itu apa sih teman-teman? Yang namanya bilur itu luka yang sudah terlalu besar sampai tidak bisa rapat lagi. Kalau kita luka pakai hansaplast masih bisa nutup. Tapi kalau yang namanya bilur, bilurnya Tuhan Yesus, sudah tidak bisa nutup lagi teman-teman. Karena yang namanya bilurnya Tuhan Yesus itu benar-benar sudah membuat badannya itu hancur. Benar-benar yang namanya terkoyak, robek badannya. Jadi yang namanya Tuhan Yesus itu benar-benar katanya Nabi aja di Alkitab dibilang waktu Tuhan Yesus disalibkan itu mukanya semarak pun tidak. Artinya keren juga enggak. Jadi iya, Tuhan Yesusnya nggak keren. Kalau kamu nonton film Superman, Superman-nya waktu lagi terakhir-terakhir sebelum dia mati, dia disiksa sama musuhnya, Superman-nya masih keren. Karena memang dibikinnya supaya filmnya tetap menarik. Tapi kalau Tuhan Yesus menariknya di situ teman-teman. Karena dia terlalu amat sangat sayang sama kamu dan saya. Dia pengen kita, kamu dan saya yang tadinya berdosa sampai menjijikan, pengen dibikin jadi berharga. Jadi dia melakukannya nggak pakai keren-kerenan, nggak pakai ganteng-gantengan. Pokoknya Tuhan Yesus itu betul-betul dia melakukannya pol-polan. Jadi yang namanya Tuhan Yesus itu benar-benar mau melakukannya benar-benar sampai tidak lagi dibilang keren. Sampai nggak kelihatan lagi mukanya seperti orang. Yang namanya Tuhan Yesus itu sampai benar-benar udah yang pokoknya nggak bisa dilihat deh teman-teman. Yang namanya Tuhan Yesus itu udah tapi yang penting dia mengasihi kamu dan saya teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah lupakan kasih sayangnya Tuhan Yesus yang membuat kita berharga di matanya Tuhan. Jadi Tuhannya kita adalah sama dengan Tuhannya Bapak Yefta. Tapi sekarang kita mengenal Tuhan kita dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Film spidolnya sudah selesai, waktunya kita menghafal ayat. Adik-adik kelas kecil, teman-teman, adik-adik kelas besar dan kelas kecil, sekarang kita mau menghafal ayat ya. Diambilnya dari Yohanes. Jadi tangannya kita bikin bentuk huruf ya. Bisa kita begini tangannya? Iya. Yohanes. Gampang ya. Yohanes 15 ayat 16b. Adik-adik kelas kecil, angka 15 tulisannya 1 sama angka 5. Kalau angka 16 tulisannya angka 1 sama pintar angka 6. 15 ayat 16b. Bunyinya gampang ya. Kita baca 2 kali, ikutin kakak. Bukan kamu yang memilih aku, kata Allah, tetapi akulah yang memilih kamu. Ulang lagi ya. Bukan kamu yang memilih aku, kata Allah, tetapi akulah yang memilih kamu. Gampang ya teman-teman, jangan lupa cerita Alkitab tentang Yeftanya dicari dan dibaca, ayatnya dihafalkan dan tetap kerjakan gema dan ingat selalu, kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih teman-teman, God bless you.
adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kali ini kita mau bikin aktivitas dari bahan bekas. Wah, bahan bekasnya apa tuh? Ya, ini dia, botol bekas. Kak Kristi udah bersihin sih kebetulan, tapi kelihatan banget ya dia masih botol bekas. Nah, botol bekas ini kita mau jadiin celengan berbentuk lebah. Gimana caranya? Yuk ikutin. Adik-adik cukup siapkan 1 botol bekas. Lalu siapkan juga kertas warna ya. Untuk badannya ada 3. Kak Kristi pakai warna kuning, warna hitam, dan warna putih. Adik-adik mau kertas warnanya lebih besar juga nggak apa-apa. Terus juga siapin 1 kertas yang lebih tebal ya, yang ada tebal. Kak Kristi pakai alpha board, ini warna kuning ya, cukup sedikit aja. Dan juga untuk lainnya adik-adik butuh lem dan juga double tip. Lalu adik-adik butuh penggaris dan juga pulpen atau pensil untuk nandain aja, dan juga gunting. Nah, sekarang kita mulai ya, kita bikin badannya dulu. Pertama-tama adik-adik ukur dulu botolnya pakai penggaris. Kira-kira segimana ya kak panjangnya untuk bikin badannya? Ini Kak Kristi lagi ukur. Oh, kira-kira segini. Kira-kira 7 cm. Kristi mau bikin badannya dulu ya. Setelah itu kita kasih garis dan kita potong pakai gunting. Pokoknya kertasnya mau lebih besar, yang penting dia menutup seluruh botol ya, karena ini kertas Kristi lebih kecil, Kristi bikin 2 nih. Ini 1 udah ada contohnya seperti ini, nanti kita mau bikin ya. Nah, setelah itu, ini kan bentuknya segini nih. Kita mau tambahin kertas yang warna hitam di tengah-tengahnya. Biar bentuknya jadi kayak gini. Kita ukur aja, kita bagi 3 deh. Kita bagi 3.
kertasnya. Kertas hitamnya kira-kira 3-nya dari sini ya. Kak Kristi kasih tanda seperti yang tadi, lalu dikasih garis dan tinggal digunting. Gunting, digunting. Selanjutnya kita rekatkan kertas yang warna hitam ke kertas yang warna kuning. Biar lebih cepat Kak Kristi pakai double tip dan juga biar lebih kuat gitu kan. Kalau pakai lem harus nunggu dulu nih. Jadi pakai double tip aja ya. Kasih double tipnya. Dah, tinggal ditempel di tengah-tengah. Adik-adik tinggal perkirakan, oh yang tengah yang mana sih? Seperti itu. Nah, jadi deh. Aduh, gampang banget ya. Tinggal Kak Kristi gunting. Terus tempel di botolnya. Nah, biar lebih kuat di botol, Kak Kristi caranya pakai botolnya dulu yang dikasih double tip. Bagian atas dan di bagian bawah. Jadi dia bakalan lebih kuat adik-adik hasilnya. Sekarang kita mau tempel badannya tadi yang udah kita buat di botol ini. Nih, jadi tadi botolnya nggak kelihatan lagi ya kotoran-kotorannya ya yang awal ya. Terus ini pelan-pelan yang rapi, tempelnya yang rapi ya. Nah, Kak Kristi lanjutin pakai yang ini ya karena belum ke cover semua. Nah, ini udah jadi nih badannya. Kita tinggal bikin sayapnya. Gimana cara bikin sayapnya? Kita ambil tadi kertas yang agak besar, lalu kita kasih tanda. Kita kira-kira nih, kalau bikin sayap seperti apa ya? Oh, kira-kira seperti ini Kak Kristi bikinnya. Tuh, besar, ya seperti bentuk love seperti itu ya, cuma satu lebih besar. Lalu setelah itu kita gunting. Gunting. Cukup kuat ini kartonnya. Nah, jadi karena sayap itu ada dua, kita bikin satu lagi ya. Satu lagi sayapnya, tinggal kamu taruh di atas, lalu nanti kasih tanda dan gunting ulang. Karena Kak Kristi udah punya, kita langsung pakai aja deh. Caranya gimana? Tinggal dikasih lem. Jadi di bagian ujungnya kita kasih lem ya. Nah, kita tunggu sampai dia kering. Kebetulan ini lemnya keringnya cukup lama. Oke. Ya,
selagi menunggu lemnya kering, kita mau bikin mata. Ya, gimana Kak Kristi cara bikin matanya? Pakai kertas yang warna putih. Ya, kita bikin lingkaran dulu. Kita bikin lingkaran. Kira-kira kalau mau lebih presisi bisa pakai koin. Terus kita gunting. Karena kita mau bikin dua, kita bikin dua ya lingkarannya ya. Nah, ini dia mata luarnya. Sekarang kita mau bikin mata dalamnya. Jadi, pakai kertas hitam yang tadi kan kita cuma pakai sedikit. Nah, kita bikin mata dalamnya lebih kecil, lingkaran yang lebih kecil. Pasti bikin lingkaran yang lebih kecil untuk di dalam matanya. Selanjutnya, kita lem di tengah-tengah. Nah, sudah jadi. Selanjutnya nanti kita tempel di sini ya, matanya ya. Kita tempel pakai lem. Harus tunggu dia kering. Nah, wah. Sebentar, lemnya masih belum kering adik-adik. Sudah hampir jadi. Tinggal sedikit lagi. Kita mau bikin sengatnya. Kalau lebah itu kan ada sengatnya tuh. Nah, kita bikin pakai kertas yang warna hitam tadi. Kita potong sedikit ujungnya. Lalu kita masukkan seperti ini. Ya, kita masukkan dan kasih lem. Jadi tinggal ujungnya dikasih lem, bentuknya seperti bentuk segitiga begini ya. Terus kita kasih lem. Nah, setelah itu kita tempel di tengah-tengah antara bagian di bawah bagian matanya. Berarti sudah jadi yang sudah dilem. Nah, adik-adik ini tadi setelah ditempel ya, mulutnya. Sudah jadi deh, gimana, bagus kan? Adik-adik, dari botol bekas yang tidak ada fungsinya, sepertinya sudah kita buang aja deh di tempat sampah, ternyata bisa jadi sesuatu yang berguna. Nih, coba ya Kak Kristi masukin uang. Kak Kristi punya beberapa uang koin, bisa dimasukin ke dalamnya. Adik-adik bisa simpan di dalamnya, atau nanti mau dikasih nama, misalnya di sini dikasih nama kamu boleh. Kak Kristi kasih nama Kristi misalnya, nanti boleh. Jadi orang-orang tahu, wah ini tuh punya kamu. Terus nanti kamu kasih uang kertas juga bisa di dalam. Ya, kita harus membiasakan juga menabung. Adik-adik ingat, seperti botol bekas yang awalnya tidak berguna, dia bisa dirubah menjadi bagus. Ya, ketika kita mau mengkreasikannya. Seperti itu juga tadi kita sudah dengar firman Tuhan tentang Yefta. Dia adalah orang yang tidak dianggap, dia dikucilkan, tetapi Tuhan memakai dia luar biasa. Tuhan bisa pakai siapa saja adik-adik. Jangan merasa tidak berguna, jangan merasa tidak aku bukan siapa-siapa. Karena Tuhan bisa memakai kamu, bisa memakai siapapun. Oke adik-adik, jangan lupa aktivitas yang sudah dibuat difoto ya, dan juga dikirimkan agar dapat ditayangkan di ibadah minggu depan. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita berakhir, sebelum kita tinggalkan tempat masing-masing, kita berdoa dulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, untuk kota di mana kami tinggal, untuk orang tua kami Tuhan Yesus, untuk semua kesehatan, semua berkat yang Engkau berikan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, perlindungan-Mu atas mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Haleluya, amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. God bless you. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Bye. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin.
Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Makasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dadah. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian Jesslyn sendiri. Terima kasih, God bless you. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Proverbs 3 verse 5. Trust your Lord and with all your heart and lean not with all your understanding. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. God bless you. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Percayalah kepada Tuhanmu dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Amin. Bye. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan terima kasih Tuhan memberkati. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Bye-bye. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percaya Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu segenap sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Baik. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Haleluya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. God bless you. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Terima kasih. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. God bless you.